Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kamis 3 April 2025 hadir menemani Anda. Di momen spesial Lebaran ini, beragam berita menarik akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah rutin membagikan tunjangan hari raya kepada warganya. Di tahun ini, Pemdes Wunut membagikan THR bagi 2.289 warga dengan besaran Rp200.000 per orang. Keberhasilan ini atas pengelolaan BUMDes yang memanfaatkan mata air menjadi destinasi wisata desa yang menarik dikunjungi. Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah belakangan viral di media sosial lantaran pemerintah desanya membagikan THR kepada seluruh warga. Bagi-bagi THR tersebut tak lepas dari kesuksesan Pemdes dalam mengelola badan usaha milik desa yang bergerak pada kawasan wisata air. Keberhasilan pengelolaan BUMDes ini merupakan buah kegigihan kepala desanya, yaitu Iwan Sulistia Setiawan. Bermodalkan dana desa sejumlah Rp2,4 miliar, ia mendirikan BUMDes Sumber Kamulyan sejak tahun 2017 dan mulai membenahi wisata mata air Umbul Pelem. Menjadi Umbul Pelem Water Park yang dibuka pada 2018. Renovasi serta inovasi dilakukan dalam mengelola wisata air ini hingga di tahun 2024 tercatat ratusan ribu pengunjung berdatangan di Umbul Pelem Water Park dengan pendapatan mencapai Rp26 miliar. Dari penghasilan wisata air ini, BUMDes menggunakannya di berbagai pos untuk kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan tunjangan hari raya kepada ribuan warganya, Iwan juga mengikut sertakan warganya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak terdaftar oleh pemerintah atau perusahaan. Kita mempunyai potensi alam, yaitu di kawasan wisata Umbul Pelem. Yang semula itu lahan cenil atau seledri, itu kita bangun mulai tahun 2016 sampai tahun 2021, itu menggunakan dana desa 2,4 miliar. Sampai tahun ini atau pendapatan tahun 2024 kemarin, dari modal kita 2,4 miliar dari dana desa, itu alhamdulillah omset sudah capai 26 miliar. Dengan pendapatan bersihnya itu sekitar 20 miliar. Umbul Pelem adalah kolam renang alami yang dikelola BUMDes Desa Wunut. Lokasinya yang berada di sekitar area persawahan, menawarkan berbagai fasilitas dan jenis kolam. Fasilitas yang menghibur ini tak pelak menjadi daya tarik dari objek wisata air. Untuk pengunjung kita, kalau hari biasa, hari Senin sampai Kamis itu sekitar 200-an atau 400 itu dengan tiket Rp8.000, dan hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional itu tiket Rp10.000. Pengunjung perkiraan hari Minggu atau libur nasional itu 3.000 sampai 5.000 orang. Iwan menyebut dalam 1 tahun pihaknya menyiapkan dana 624 juta untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan warga. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan mencapai 264 juta. Selain itu di tahun ini juga dibagikan THR sebesar Rp200.000 per orang yang dibagikan kepada 2.289 warganya dengan total pengeluaran sekitar Rp457 juta. Bagi warga kurang mampu juga mendapat santunan sebesar Rp120 juta yang dibagikan kepada 200 orang. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, dari tangan terampil seorang warga kota Semarang, limbah logam dijadikan sebagai macam miniatur robot. Dari ide kreatif tersebut, ia mampu mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah per bulannya.
Dengan menggunakan solder, gerendra, hingga las, warga Kota Semarang Indarianto mulai merakit robot dari limbah logam. Limbah logam itu didapatkan dari onderdil sepeda motornya yang sudah rusak hingga mencari ke pengepul barang bekas. Robot yang dibuat pun bermacam-macam, mulai dari figur karakter seperti Transformer, miniatur sepeda motor, mobil, hingga kereta. Ukurannya dari yang terkecil 10 cm hingga yang terbesar 3 meter. Jika dihitung, miniatur robot buatannya sudah mencapai ratusan. Tak jarang ia juga sering diajak pameran robot ke berbagai kota di Indonesia. Waktu itu di rumah saya lihat di laci saya itu banyak limbah-limbah, ada laker, ada gesper ikat pinggang, ada umur baut, busi, dan macam-macam. Terus saya berpikir bagaimana ini bisa menjadi ide kreatif, menjadi karya, dan saya yakin nanti pasti terjadi satu produk yang unik. Nah, dari situ mulai saya tempel-tempel. Saat itu pertama kali saya pakai lem besi, dengan seadanya saya tempel-tempel, saya rakit. Terus pertama kali saya membuat mobil antik, itu yang pertama. Terus perkembangan, saya berpikir lagi supaya dikembangkan lebih besar lagi, saya coba membuat figur karakter seperti robot-robot, karena eranya memang seperti Transformer dan robot-robot yang lain. Saya yakin kalau dari limbah itu akan sangat unik, dan sampai sekarang dari ukuran yang kecil dari 10 cm sampai 3 meter saya menggunakan. Kalau bahan baku satu, kadang ya misalkan ada peralatan saya sendiri yang rusak atau saya servis motor, itu pasti onderdilnya saya minta, saya bawa pulang. Juga ke pengepul-pengepul loak-loak saya juga mencari, kadang butuh onderdil atau butuh plat atau butuh siku, besi-besi siku, apapun saya cari, tapi dengan harga yang semurah mungkin karena memang kita mencari bahan-bahan limbah. Mas, untuk pasar kemana aja Mas? Kalau pasar itu dari mulai lokal, juga ada yang sampai keluar Jawa, ada keluar negeri pernah juga, tapi sifatnya pemesanan. Jadi orang datang tertarik ingin membuat seperti ini terus dibawa ke luar negeri, pernah juga seperti itu. Untuk Luar negeri itu gimana Mas? Ya, Negaranya itu mana? di Jepang pernah, dibawa ke Jepang. Terus waktu di pameran itu juga banyak diminati dari Belanda, itu minat. Selain Kota Semarang, pembeli koleksi robot milik Indarianto dari berbagai kota-kota besar seperti Bekasi, Bandung, Jakarta, dan Pasar hingga Medan. Robot buatannya juga sudah terjual hingga mancanegara, yakni Jepang dan Belanda. Harga robot bervariasi mulai dari 20.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung besar kecil dan kesulitan pembuatannya. Hobi yang ia kerjakan sembari menunggu waktu luang mengajar tersebut, Indarianto bisa meraup cuan 3 juta hingga 5 juta per bulannya. Dari Kota Semarang, Riki Sarul, Lingkar TV melaporkan. Beberapa seniman mural atau kreator mencoba mengenalkan sosok pahlawan wanita di masa Perang Gerilya yang memiliki peran penting sebagai kurir logistik. Ia adalah Ibu Ruswo yang kali ini coba dikenalkan oleh para kreator dalam sebuah goresan karya seni mural di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nama Ibu Ruswo mungkin tidak begitu familiar jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh pahlawan di masa agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda. Ibu Ruswo merupakan seorang kurir logistik rahasia yang harus mengirim barang secara bergerilya. Kondisi perang yang tak menentu mengharuskan Ibu Ruswo mengirim barang logistik ke pasukan perang Indonesia secara diam-diam. Ibu Ruswo merupakan sosok pahlawan asal Yogyakarta di mana ia menjalankan tugas sebagai kurir hingga ke berbagai wilayah seperti di Ambarawa, Semarang, dan juga Magelang dengan cara bersembunyi-sembunyi. Berbagai logistik ia kirimkan secara bergerilya, baik itu makanan, berbagai pesan atau surat penting, dan menariknya tembakau menjadi salah satu logistik wajib yang harus ia kirimkan. Waktu itu tembakau atau rokok menjadi salah satu logistik paling mewah bagi para prajurit yang tengah berperang.
Dan kali ini dua sosok kreator seniman mural asal Salatiga mencoba menghadirkan sebuah karya mural yang dapat menggambarkan sosok sang pahlawan tersebut. Dengan sebuah goresan karya seni mural konseptual, keduanya ingin mengenalkan lebih jauh sosok Ibu Ruswo kepada masyarakat Ambarawa di Kabupaten Semarang. Konsepnya merespon lebih kita kembali ke sejarah sih. Jadi kebetulan kita di Ambarawa lah, kita mengangkat nama Ibu Ruswo. Kita mengangkat Ibu Ruswo. Nah, selain kita mural, istilahnya kita sebagai perupa itu mengajak untuk kalian tuh ingat gak sih? Apa tahu nggak sih, di sini tuh ada seorang pahlawan yang di belakang itu berperan penting. Dia Ibu Ruswo, gitu loh. Nah, Ibu Ruswo itu dia pahlawan yang akhirnya dipakai jalan di Yogyakarta, dekat alun-alun utara. Dia dipakai di situ di jalan situ. Nah, Ibu Ruswo itu dia itu istilahnya dianggap pahlawan karena dia menyediakan logistik, salah satunya tembakau untuk para gerilyawan yang ikut Jenderal Sudirman. Ke pertanyaan sih ya, pesannya ya itu khususnya ke warga Ambarawa, kalian tahu nggak sih ada pahlawan seorang wanita yang akhirnya kita asik jadi Indonesia sekarang, sosok Ibu Ruswo. Itu sih yang pesan mural yang mau disampaikan. Melalui goresan karya seni mural ini, para kreator tersebut berharap akan semakin banyak masyarakat yang mengenal sosok pahlawan Ibu Ruswo. Terlebih, sosok Ibu Ruswo ini juga pernah dianugerahi bintang gerilya oleh pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan oleh Presiden Soekarno sendiri pada saat itu. Dan saat ini, nama Ibu Ruswo juga menjadi salah satu nama jalan di Yogyakarta, di mana Yogyakarta merupakan daerah Ibu Ruswo ini lahir. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pengrajin asal Kudus berhasil menembus pasar mancanegara melalui karya ukir wajah 3 dimensi dari kayu jati. Warga desa Medini, Kecamatan Undaan ini telah menekuni kerajinan ini sejak 2017. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Beginilah aktivitas Heru Suprayitno saat sedang mengukir wajah pasangan suami istri di atas kayu jati. Proses pembuatannya dimulai dengan menempelkan gambar di atas kayu, lalu dilanjutkan dengan pemahatan, pengamplasan, pemasangan bingkai hingga siap dikirim ke pemesan. Heru membutuhkan waktu antara 7 hingga 20 hari dalam setiap ukiran wajah tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Ukiran berukuran kecil memanfaatkan limbah kayu jati, sedangkan yang berukuran besar menggunakan kayu yang dibeli. Sebelum tahun 2017, ia bekerja mengukur dinding gebyok bersama ayahnya. Namun, Heru memilih jalan berbeda demi menemukan pasar yang lebih spesifik. Dan kini, Heru telah menghasilkan ratusan karya ukir wajah 3 dimensi, mulai dari tokoh politik, tokoh nasional, pahlawan, hingga ulama. Ukiran wajah 3 dimensi karyanya telah terjual ke berbagai penjuru Indonesia hingga ke mancanegara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Italia, Arab, dan Australia. Heru mematok harga ukiran wajah mulai dari harga Rp1.000.000 hingga Rp15.000.000 tergantung ukuran dan kerumitan desain. Dari seluruh pesanan yang pernah ia kerjakan, yang paling sulit adalah mengukir wajah Habib Jafar Al-Kaf. Heru mengaku awalnya hanya coba-coba, namun berkat kerja keras bisnisnya terus berkembang. Apa Mas nama lengkap? Heru Suprayitno. Warga desa Medini, Kecamatan Undaan. Mas ini untuk ukir wajah ini sudah berapa lama dan sejak kapan ini? Saya mulai fokus sama ukir wajah 3D tahun 2017. Tadinya sebelum itu saya ukir gebyok biasa, itu ukir gebyok lukisan. Kenapa kok beralih ke ukir wajah ini, Mas? Karena saya berpikir kalau ukir gebyok kan masih sudah banyak yang Sudah banyak yang banyak yang jadi saya cari alternatif gimana caranya agar mendapatkan yang lebih dari ukir gebyok. Terus mungkin apa aja yang sudah pernah diukir? Kalau ukir wajah dan pernah membuat Mbah Maimun, Habib Jafar Al-Kaf, terus Soekarno, sama siapa ya? Banyak Mas. Banyak sampai lupa Mas. Oke, Sab. Untuk momen mungkin Ramadan ini Mas, mungkin ada permintaan seperti apa, Mas? Permintaan biasanya kalau Ramadan buat itu Mas, para kiai gitu. Banyaknya. Kalau pesanan yang lain mungkin dari tokoh-tokoh atau mungkin dari pejabat sering. Tokoh pejabat sering. Biasanya juga dari polisi, terus tentara itu banyak. Tokoh politik juga ada. Tokoh politik ada. Salah seorang pembeli, Subroto, mengaku puas dengan hasil ukir wajah 3 dimensi karya Heru. Menurutnya, hasil ukiran terlihat jelas dan mirip dengan wajah aslinya. Tak hanya ukiran wajah, Heru juga menghasilkan karya ukir wayang di mana harganya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp2.000.000. Dengan ketekunan dan kreativitas, Heru Suprayitno berhasil membawa kerajinan ukir wajah 3 dimensi dari Kudus menembus pasar internasional. Dari Kudus, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jika Anda sedang berada di Pati atau sedang melintas, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi olahan beragam kulinernya. Salah satu yang layak untuk dicicipi yakni menu kuliner ikan bandeng dengan ragam sajian khasnya.
Kabupaten Pati memiliki beragam kuliner khas, salah satu di antaranya yakni menu ikan bandeng. Menu khas olahan ikan ini dapat Anda temukan di Pondok Emakan di Jalan Sunan Kalijaga, Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Warung makan ini menyediakan beragam kuliner berbahan baku ikan bandeng seperti dimsum bandeng, pempek bandeng, bakso bandeng, sempolan bandeng, rica-rica bandeng, bandeng bakar, bandeng penyet, pepes bandeng, karang asem bandeng, bandeng presto, waleran bandeng, dan kelom rico bandeng. Pengelola Pondok Bandeng Babe, Mary Septiani menuturkan, menu ikan bandeng biasanya hanya dinikmati dengan dibakar dan digoreng. Untuk itu, ia kemudian membuat beragam olahan bandeng yang dapat memanjakan lidah pengunjung. Siap, ya. Di Kota Pati ini kan terkenal dengan ikan bandeng dan banyak sekali masakan-masakan bandeng yang sudah biasa, contohnya dibakar buat bandeng crispy. Dan di sini saya berinovasi untuk membuat masakan yang beda dari yang lain. Contohnya buat dimsum bandeng dan pempek. Terus kalau harganya gimana? Harganya ini terjangkau? Harganya cukup terjangkau dari kalangan menengah ke bawah. Startnya dari 10.000 sampai 20.000. Kalau kayak dimsum gitu berapa? 15.000. 15.000. Salah satu pengunjung, Pratiwi, menuturkan memilih olahan bandeng berupa dimsum bandeng dan kelom rico bandeng karena cita rasa yang enak dan lezat. Rasa amis dari ikan juga tidak ketara. Olahannya serba bandeng, yang kuah merica ini seger banget, cocok pas buka puasa. Rasanya gimana? Rasanya enak, seger, pedes, ada pedes-pedesnya, ada rasa merica-mericonya gitu. Kalau dimsumnya? Dimsumnya enak, kenyal, empuk. Kayak kalau orang kan biasanya suka yang nggak suka yang amis-amis ya. Itu nggak bau amis sama sekali. Enak pokoknya. Karakter bandengnya masih terasa? Masih tapi nggak terlalu yang amis gitu. Pondok bandeng ini buka mulai pukul 9 hingga 21 WIB. Harga sajian bandeng dibanderol dengan harga mulai dari 10 sampai 20 ribu rupiah. Beragam sajian ini pun banyak diburu oleh warga Pati maupun luar daerah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, konsep bertani hidroponik menggunakan rumah kaca yang memanfaatkan lahan sempit memberikan keuntungan besar. Di Kabupaten Temanggung contohnya, kelompok tani milenial meraup hingga ratusan juta rupiah dari budidaya buah melon varietas Cantaloupe asal Jepang. Sebab dengan konsep rumah kaca dan sistem irigasi tetes dapat menghasilkan buah melon berkualitas super yang banyak diminati konsumen. Sektor pertanian di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memiliki potensi besar karena didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka tak heran pertanian menjadi sektor unggulan. Dalam perkembangannya, konsep bertani hidroponik dengan menggunakan rumah kaca atau greenhouse semakin diminati petani milenial. Salah satunya adalah Hendy Nurseto, Ketua Gapoktan Rahayu Makmur di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, yang berhasil membudidayakan melon varietas Cantaloupe dari Jepang. Hendy mengatakan, bertani hidroponik dengan konsep rumah kaca ini memiliki banyak keuntungan. Selain murah biaya perawatannya, hasil produktivitas tanaman juga sangat tinggi dan berkualitas super dibandingkan menanam melon di lahan konvensional. Bahkan di rumah kaca ini, tanaman aman dari serangan hama dan penyakit. Di sisi lain, pada proses pemupukan, penyemprotan, sterilisasi air, dan kontrol tanaman sudah menggunakan mesin pompa secara otomatis. Sehingga formulasi itu dapat mengontrol jumlah buah, kadar kemanisan, serta waktu panen.
Dalam budidaya melon premium ini, Hendy bermitra dengan petani sekitar, di mana total ada 16 greenhouse dengan kapasitas 16.000 tanaman. Panen per bulannya mencapai 5 hingga 6 ton dengan harga jual per kilogram Rp35.000 di tingkat petani. Dengan kata lain, mencapai 200 juta rupiah tiap bulannya. Untuk potensi untuk satu greenhouse adalah 1-2 ton, di mana satu greenhouse itu sekitar 1.000 tanaman. Untuk pasar sendiri kami pasarkan di kota-kota besar, baik itu di Jakarta, Bandung, dan juga Semarang, di supermarket atau mal-mal yang ada di kota-kota besar tersebut. Salah satu petani, Sidik Ansori, mengungkapkan, dengan keuntungan berlipat ini, para petani milenial setempat sangat bersemangat untuk menekuni sektor pertanian modern. Selain harga jual yang tinggi, melon jenis ini banyak diminati para konsumen karena memiliki tekstur daging yang agak keras dan manis, sehingga peluang pasar masih terbuka lebar, khususnya di kota besar di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk segi pendapatan ya lebih menguntungkan ini Pak, karena untuk saingan atau belum banyak yang budidaya melon. Berarti permintaan pasar juga tinggi? Masih tinggi, untuk saat ini masih banyak ya, masih peluangnya itu masih banyak Pak untuk pasarnya. Keberhasilan budidaya melon cantaloupe dalam merambah pasar nasional tidak lepas dari pendampingan yang dilakukan Bank Republik Indonesia, BRI Cabang Parakan. Selain bantuan peralatan bertani, juga memberikan pelatihan literasi keuangan serta pemasaran secara digital. Bahkan keberadaan budidaya melon ini menjadikan Desa Bansari menyabet juara pertama Desa Brilian 2024 yang diselenggarakan oleh BRI, di mana konsep desa agro-edu wisata berhasil mengembangkan inovasi smart farming atau pertanian cerdas. Jadi memang ini suatu tanggung jawab untuk perusahaan BRI, tanggung jawab sosial ya, kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang tujuannya untuk ya pasti pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan dampak positif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, salah satunya program pemberdayaan masyarakat. Konsep bertani hidroponik dengan menggunakan rumah kaca memang menjadi solusi petani milenial dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Di sisi lain, bidang pertanian juga mendorong inovasi pertanian karya dalam negeri dan iklim usaha agribisnis untuk generasi muda. Pemirsa, warga desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berhasil mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara lewat Taman Wisata Gudem Bee Farm atau sebuah tempat budidaya lebah trigona. Sejak diresmikan tahun 2020 lalu, taman wisata ini sudah dikunjungi 8.000 wisatawan. Di Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terdapat sebuah tempat budidaya lebah madu trigona yang telah ada sejak tahun 2018. Budidaya ini dilakukan di lahan perkebunan dengan menggunakan kotak-kotak kayu sebagai sarang lebah. Melalui media sosial, Meldi Wahyuda, sang pemilik, belajar budidaya lebah madu trigona bersama para pegiat lebah kelanceng, hingga akhirnya terbentuk sebuah kelompok peternak lebah. Pada Oktober 2020, tempat budidaya madu Meldi resmi dijadikan Taman Wisata Gudem Bee Farm yang dijalankannya bersama masyarakat setempat. Di sini semua jenis lebah trigona. Kita memiliki 4 spesies lebah trigona yang ada di sini, yaitu Heterotrigona itama,
Lopo Trigona carnivon, apicalis, dan biroi. Total di sini di Gudang Bifam sendiri, lokaliti Gudang Bifam sendiri kurang lebih di angka 200 koloni. Tapi farm kita bagi di rumah-rumah masyarakat, lebah-lebahnya kita letak di rumah-rumah masyarakat. Sejak dijadikan taman wisata, jumlah wisatawan yang datang telah mencapai 8.000 orang, terdiri dari wisatawan lokal hingga mancanegara dari Singapura, Malaysia, Perancis, New Zealand, dan Australia. Tarif yang dikenakan untuk wisatawan lokal adalah sebesar Rp30.000 dan wisatawan asing sebesar Rp150.000. Wisatawan juga dapat membeli madu seharga mulai dari Rp150.000 sesuai jenis madu dan ukuran botol. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Rembang memiliki tempat baru yang menjadi primadona bagi pencinta kopi dan kuliner, yakni Kopi Tiam. Kedai yang terletak strategis di sebelah barat Satlantas Polres Rembang ini mengklaim dirinya sebagai Kopi Tiam pertama di Rembang dengan menawarkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan. Dikenal dengan menu-menu khasnya yang menggugah selera seperti nasi Hainan, kopi O, dan kaya tos, Lokjan Kopi Tiam tampil dengan konsep yang unik dengan memadukan ornamen klasik bernuansa Belanda. Terletak di sebelah barat Satlantas Polres Rembang, kini Lokjan Kopi Tiam menjadi pionir kopi tiam pertama di daerah tersebut.
Nama Lokchan sendiri diambil dari motif batik tradisional tulis lasem yang berpadu dengan konsep kopi khas negeri jiran, memberikan identitas yang berbeda dibandingkan dengan tempat lainnya di Rembang, dengan menu yang bervariasi dan atmosfer yang menarik menjadikannya bukan hanya sekedar tempat ngopi, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi. General Manager Lokchan Kopitiam, Syahnas Nabila menjelaskan pihaknya ingin menciptakan atmosfer yang tidak hanya nyaman, tetapi juga membawa pengunjung merasakan kehangatan dan keunikan budaya. Ini kan sebenarnya konsep Kopitiam itu lagi marak banget ya di di kalangan Gen Z dan orang-orang tongkrongan. Di kota-kota besar itu sebenarnya sudah mulai sekitar awal tahun ini kan sudah mulai marak lagi hits nih konsep Kopitiam untuk coffee shop dan tempat-tempat makan buat orang-orang atau sekedar cuman buat bikin tugas atau misalnya cuman buat ketemuan kayak gitu. Itu lagi hits banget sih. Nah, Kopitiam sendiri itu sebenarnya konsepnya dia lebih kayak makanan-makanan comfort food. Kita cuman sederhana kayak kopi dikasih air panas gitu aja, atau kopi dikasih susu SKM, atau misalnya Milo panas, Milo es, atau es sirup dikasih susu kayak gitu lah. Pokoknya menu-menu kita tuh yang lebih sederhana. Makanan-makanan kita juga lebih ke kayak makanan-makan rumahan kayak mie goreng, nasi goreng, bubur, terus ada roti bakar. Kalau misalnya snacknya ya kita ada roti bakar, ada kentang goreng. Nah, terus misalnya kalau ya makanan beratnya ya seperti itu, artinya nggak kayak yang steak atau gimana, enggak sih, kita lebih ke makanan sederhana rumahan gitu. Oh iya, kalau ngabuburit di sini enak banget Kak, bisa dengerin lagu-lagu santai, terus di sini juga bisa. Oh iya, kita punya paket sebenarnya. Kita punya paket ngabuburit yang bisa dipesan cuma 32.000, kita sudah dapat roti bakar sama kopi susu. Itu 2 biji. Kita untuk di luar Ramadan kita jam bukanya dari jam 8 pagi. Karena kita kan memang ada menu-menu yang khusus sarapan kita akan kita luncurkan setelah Ramadan. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Della menambahkan bahwa kopi yang disajikan bukan sekedar minuman biasa, namun setiap cangkir diolah dengan penuh cinta. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Anda ingin merasakan sensasi berbeda dan mengkreasikan rasa teh yang diminum? Pencinta teh bisa mengunjungi Suwarni Wijaya, satu-satunya ahli teh di Indonesia yang dapat ditemukan di Jakarta Barat. Di sini pengunjung akan diajari menyeduh teh dengan ritual ala Cina atau Jepang agar dapat menghasilkan rasa dan aroma terbaik. Bagaimana cara Anda selama ini menyeduh teh? Jika ingin belajar ritual teh dengan sang ahli, yuk kunjungi kedai teh otentik penyaji single origin tea Xiangming Tea di Jakarta Barat. Sang ahli teh bernama Suwarni Wijaya yang sudah makan asam garam di dunia teh. Suwarni punya berbagai titel bergengsi sebagai pakar teh, yakni gelar Soujun dari Cina, Junkyoju dari Kyoto, Jepang, serta gelar Chame alias Master Praktisi Upacara Minum Teh. Makanya, Suwarni adalah guru yang tepat bila Anda ingin belajar ritual teh. Kita bisa belajar memilih teh, menakar, menyeduh dalam durasi yang tepat, sampai menuang agar teh terasa nikmat. Baginya, ritual teh jadi satu metode untuk menikmati teh single origin dengan cara otentik dan bermakna. Suwarni menjelaskan, ritual upacara teh ala Cina dan Jepang memiliki filosofi yang serupa, yaitu kedamaian, harmonis, menghormati, dan purity atau kemurnian. Sebetulnya the way of tea itu semua udah
termasuk di dalamnya. Jadi kita harus mendamai. Damai sama siapa? Damai sama lingkungan, damai sama diri sendiri, sama berteman, harmonis juga sama lingkungan juga kita harus harmonis, sama teman juga sama. Nah, itu semuanya juga ada filosofinya. Jadi bukan sekedar minum teh. Nah, kita minum teh menciptakan satu suasananya yang bagus untuk mengundang teman-teman kita. Nah, jadi semuanya orang minum di tempat, wah saya merasa enak sekali gitu loh. Serupa dengan kopi, teh juga punya berbagai karakter rasa dan aroma. Bahkan, rasa teh juga bisa berbeda di lidah tiap orang. Seperti rasa aroma pu sencha atau teh fermentasi yang dicontohkan Suwarni dalam upacara teh ini. Ada yang merasa seperti kacang, hujan, bahkan petrikor atau aroma saat hujan jatuh di tanah kering. Ilmu seputar teh dari Suwarni bisa Anda dapatkan dengan langsung berkunjung ke Xiangming Tea, seperti salah satu tamu yang sudah menekuni ilmu teh bertahun-tahun. Ya pertama sambil jalan lah ya, tapi terakhir ya di sini. Di sini saya mendapatkan semuanya, makanya saya bilang hampir 20 tahun sebetulnya di sini. Jadi ya mulai belajar minum sampai terakhir belajar koleksi saya buat. Selain mengajarkan penyeduhan teh yang baik, Suwarni juga menjelaskan berbagai hal terkait teh, seperti jenis, sejarah, cara memilih daun teh terbaik, juga cara penyimpanan. Ada sedikit tips dari Suwarni untuk Anda yang mau minum teh demi kesehatan. Jika ingin menjaga metabolisme tubuh, pilihlah silver needle dan white tea. Untuk relaksasi dan meredakan kepenatan, kelelahan, sekaligus stres, baiknya minum teh yang wangi, yaitu red tea dan jasmine. Sementara green tea warna gelap bisa jadi pilihan kalau Anda ingin menurunkan kolesterol. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, kakao dan edamame merupakan salah satu produk pertanian unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, kakao mulai ditinggalkan para petani karena dinilai kurang menguntungkan. Di tangan seorang ibu rumah tangga di Jember, hal tersebut menjadi peluang dengan membuat produk olahan coklat yang dipadukan dengan edamame sehingga menjadi komoditas bernilai jual tinggi dan memanjakan lidah. Inilah kebun kakao milik Septi Dwi Astuti, warga Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak manfaat dan peluang usaha produk olahan kakao. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat langsung proses panen buah kakao, seperti penjemuran biji hingga proses sangrai biji kakao secara modern. Pengunjung juga diberi kesempatan untuk belajar mengolah biji kakao menjadi beragam penganan berbahan dasar coklat. Salah satu inovasi di tempat ini ialah olahan coklat yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti edamame, kacang tanah, kacang mete, hingga saus matcha, hingga menghasilkan kudapan dengan perpaduan rasa yang unik. Saat ditemui di Jember Jumat 14 Februari, Septi mengatakan produk olahan coklat yang dihasilkannya mampu merambah berbagai kota, seperti Banyuwangi, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan kota lainnya, dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Yang memang patut untuk dikembangkan. Jadi memang tujuan kita juga itu banyak petani di wilayah pedesaan itu yang belum tahu bahwa coklat itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Pada saat ini coklat kering atau biji kering itu bisa di harga 110 sampai 175 per kilo. Begitu lengkap dari pohonnya, kita mengenal pohonnya sampai prosesnya sampai jadi bisa dikonsumsi.
Produk coklat hasil buah karyanya mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Buah manis jerih payahnya membuat Septi semakin termotivasi untuk terus mengembangkan usahanya dengan turut memberdayakan para petani kakao di Jember dan sekitarnya. Pemirsa, Kampung Wisata Sungai Gajah Wong, Yogyakarta mulanya adalah wilayah kumuh yang kini berhasil menjadi lokasi wisata edukasi ramah lingkungan dan anak. Transformasi wilayah ini diawali pada tahun 2018 ketika warga sekitar sepakat untuk memperbaiki citra kampung yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan prostitusi. Siapa sangka, Kampung Merican, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, yang dulunya kumuh dan dikenal sebagai kawasan prostitusi, kini menjelma menjadi kampung wisata edukasi bernama Kampung Wisata Sungai Gajah Wong. Saluran air warga yang dulunya penuh sampah telah berubah menjadi kolam dengan air bersih, tempat hidup berbagai jenis ikan air tawar. Suwarto, Ketua Kampung Wisata Sungai Gajah Wong menuturkan, transformasi wilayah ini berawal dari keprihatinan warga dengan kondisi kampung yang tidak layak huni. Hingga pada tahun 2018, warga melakukan pembenahan. Aturan menjaga lingkungan ini adalah kepedulian bersama. Jadi ketika ini kami membuat sekat seperti ini debit airnya kan sudah terutama sudah berkurang, Mas. Nah ini nanti siapa yang tahu, nah ini mereka harus membersihkan. Jadi rasa untuk menciptakan kebersamaan ini sudah terbangun. Ramah lingkungan, ramah anak. Kampung kami ini juga kan dulunya kampung prostitusi, tetapi kampung kami ini alhamdulillah sudah dicanangkan sejak tahun 2015 atau 16 ya kalau itu dari pemerintah kota bahwa kampung kami ini adalah kampung takwa. Pengunjung pun menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap perubahan signifikan di kampung wisata edukasi ini. Ya senang ya Mas, karena sekarang bersih, nggak bau, terus ada wisata, jadi wisata terus sekarang, jadi ya senang aja. Dulu kumuhnya seperti apa itu? Dulu kumuhnya sebelah sana kan buat kandang babi, terus buat apa sampah, penumpukan sampah. Bagus sih untuk apa ya? Untuk kumpul keluarga, anak-anak itu kan bagus juga. Kampung wisata Sungai Gajah Wong juga menjadi spot favorit anak-anak bermain, sembari mengenal alam lebih dekat. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh.
Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Desa Wisata Pengudang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memiliki keindahan pasir putih hingga keindahan bongkahan batu dan rutan bakau. Ada pula Istana Sampah, sebuah instalasi bernilai seni yang dibuat dari sampah-sampah yang didapat dari laut. Potensi ini telah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha homestay, makanan tradisional, dan kerajinan tangan. Inilah Desa Wisata Pengudang yang terletak di pesisir Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Berjarak kurang lebih 40 km atau memakan waktu tempuh selama 45 menit dari kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Desa wisata ini menyuguhkan pasir putih yang lembut, embusan angin sepoi-sepoi, serta deburan ombak yang menenangkan, juga pemandangan bongkahan batu dan hutan bakau di sekitarnya. Masyarakat setempat juga telah memanfaatkan potensi alam tersebut untuk mengembangkan usaha, seperti menyediakan homestay, menjual makanan tradisional dan kerajinan tangan. Pemerintah Kabupaten Bintan membina warga setempat, sehingga potensi itu berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan ya sudah melakukan beberapa pendampingan dan juga memotivasi, yaitu berbagai cara yang dilakukan pemerintah, yaitu memberikan tentunya BIMTEK ya dengan para pelaku wisata melalui berbagai tema-tema yang diusung seperti ya pesisir, pelatihan desa wisata, peningkatan kapasitas, marketing, publikasi, terus juga mungkin bagaimana menjadi konten kreator. Saat Anda berkunjung ke Desa Pengudang, jangan lupa untuk mampir ke Istana Sampah Pak Madun, sebuah pondok kecil yang dikelilingi berbagai bentuk instalasi, mulai dari patung manusia, hewan, kendaraan, hingga sebuah bangunan rumah. Istana Sampah ini dibangun Pak Madun dari sampah laut yang dikumpulkan sejak 20 tahun lalu. Sangat amazing. Dapat dipastikan yang membuat ini punya tinggi, imajinasinya tinggi. Tidak pernah kita dapat dilihat di daerah perkotaan. Yang tadinya kita melihat sampah itu is only sampah gitu ya. Dan dia mempunyai kreativiti yang tinggi, mengolah sesuatu yang positif jadi entertainment untuk manusia. Sangat menarik ya, karena saya belum pernah juga melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Ya, jadi ada sampah seperti itu, terutama sampah kayu lah ya, yang bisa ditemukan di pinggir pantai seperti itu digunakan untuk membangun satu objek lah seperti itu, objek yang tanpa kita sadari sangat menarik sebenarnya. Pemirsa, di Kabupaten Pati tersembunyi tempat camping yang menyuguhkan pemandangan kerlip kota serta berlatar danau yang berlokasi di Bukit Sahdu di lereng Pegunungan Muria. Para pengunjung dapat dijamu hawa sejuk dan eksotisnya sunrise di pagi hari.
Inilah keindahan kelap-kelip kota Pati yang dapat dinikmati di Bukit Syahdu yang berada di Desa Siti Luhur, Kecamatan Telogowungu. Lokasi ini kerap dijadikan spot camping dengan pemandangan waduk Gunung Rowo. Lokasinya yang cukup tinggi dan berada di lereng Pegunungan Muria membawa hawa dingin tersendiri sehingga cocok bagi para pengunjung yang hendak menghilangkan penat dan mencari hawa dingin. Ketika pagi, pengunjung akan dijamu dengan sunrise serta pemandangan waduk yang cantik. Salah satu pengunjung, Sari, asal Kabupaten Demak, menuturkan lokasi ini sangat cocok untuk menghilangkan penat. Perjalanan menuju lokasi yang cukup terjal terbayarkan dengan keindahan alam yang tersaji. Saya pertama kali kesini bareng teman saya, satu perempuan. Pertama sih kayaknya menantang ya, karena jalannya itu dari kota Pati kita itu melewati beberapa jalanan yang berlubang karena mungkin musim hujan. Kita juga sempat merasakan sedikit kehujanan di sini, tapi nggak apa-apa. Tapi segala terjal yang kita lalui sebelumnya itu terbayar sudah dengan pemandangan yang sangat cantik di sini. Menurut Mbak gimana Mbak? Rekomendasi nggak di sini? Sangat direkomendasikan, terutama bagi kalian yang menganggap kalau Pati itu cuma pemandangannya itu mana ya, wisatanya itu mana ya. Nah, kamu perlu ke sini deh. Mbak, kalau di sini dari malam di sini ada city light. Terus di sini nggak usah khawatir, di sini juga ada warung kalau misalkan mau ngopi sambil lihat pemandangan city light. Kalau paginya? Kalau pagi tentunya bisa menikmati sunrise dan siluet embun pagi di Waduk Gunung Rowo. Pengelola Bukit Syahdu, Sutahar, menuturkan nama Bukit Syahdu tercetus dari celutukan salah satu pengunjung saat menikmati keindahan di lokasi. Di bukit ini pihaknya menyediakan tenda dengan biaya Rp50.000 serta menarik retribusi pengunjung yang membawa tenda pribadi sebesar Rp25.000. Mulai tahun baru yang dulu pada kemarin. Pak, biasanya yang datang ke sini dari mana saja Pak? Mungkin dari lokal Pati atau mungkin dari luar Pati udah datang? Dari luar banyak ini Mas. Nanti dari Bali tapi orangnya di Pati itu sering ke sini. Kalau ada tamu kan dibawa ke sini, tidur sini. Malah ada tamu dari Belanda dulu. Tidurnya malah di situ, tidak mau di hotel. Punya temen lah. Kesini sering kesini setiap tahun. Ada ini Pak, fasilitas yang disediakan di sini apa aja Pak? Nah di sini baru ini Mas, tempat warung kecil-kecilan, ada kopi, ada mie, ada nasi goreng, terus tempat mancing ada kalau pengen ikan mancing sendiri nanti dimasak ibu di sini gitu. Pak, mungkin kalau ini kan banyak yang tenda udah menyediakan ini Pak, mungkin persewaan tenda atau alat camping udah ada atau belum? Di sini sudah ada, kita sudah bekerja sama dengan sini sama yang lain ada Andai kan butuh 500 sampai 100 tenda siap. Berapa Pak? Kalau sewa tenda berapa? Sewa tenda di sini 50. Selain bisa untuk camping, pengunjung juga difasilitasi dengan gazebo, toilet, dan warung makan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Di Kabupaten Semarang terdapat banyak pilihan tempat untuk menikmati indahnya pemandangan matahari terbit atau sunrise. Dan salah satu lokasi untuk menikmati indahnya matahari terbit yaitu dengan cara menaiki perahu di Danau Rawa Bening. Biasanya puncak gunung atau bukit menjadi spot terbaik untuk menikmati indahnya golden sunrise dengan segala panoramanya. Namun, kali ini ada cara berbeda untuk menikmati indahnya pemandangan sunrise. Salah satunya yaitu dengan cara menaiki perahu di Danau Rawa Pening. Anda akan mendapatkan suasana yang sangat tenang, sekaligus dapat menikmati indahnya panorama danau terbesar di Kabupaten Semarang ini. Selain dapat menikmati indahnya golden sunrise, ketika menaiki perahu di Danau Rawa Pening, Anda juga tidak akan ketinggalan untuk menikmati eksotisnya pemandangan di danau yang dikelilingi jajaran pegunungan dan perbukitan tersebut. Seperti Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Kelir, hingga Gunung Sindoro. Bukit Kendil juga bisa dinikmati bersamaan dengan menaiki perahu di Danau Rawa Pening ini.
Spot paling menarik untuk Anda coba yaitu dari Desa Asinan di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Perjalanan Anda menaiki perahu akan dimulai dengan berburu sunrise dari dermaga Jembatan Biru, kemudian beranjak masuk ke Dusun Semurup dengan menaiki perahu wisata. Bahkan, berbagai kegiatan pagi hari dari nelayan di Danau Rawapening juga bisa Anda saksikan. Produk paket dari Desa Wisata Asinan yang sering dikunjungi dan dibeli oleh para pengunjung itu adalah untuk praktek edukasi. Kemudian kami menawarkan di sini kan panorama alamnya, ada paket naik perahu, tapi juga kita edukasi pengunjung dengan pembuatan asal-usul perahunya. Kemudian juga ada pelestarian dari Rawapening dengan mengangkat enceng gondok itu menjadi pupuk organik, asam humat, dan juga dari enceng gondok yang muda atau disebut genjer itu kita jadikan kerupuk genjer. Jadi itu juga ditawarkan untuk menjadi kunjungan edukasi dari para pengunjung. Kalau paling sering dilakukan adalah memancing, kemudian juga kulineran itu dari warung apung, dan juga memburu untuk golden sunrise sama sunset itu kami sewakan perahu, dan juga untuk diberikan edukasi juga untuk nantinya ada penebaran bibit untuk ikan kepada semua. Di sini juga terdapat 15 rumah makan apung yang bisa jadi pilihan wisata di Danau Rawapening. Bahkan berbagai pilihan paket wisata dan edukasi ditawarkan dari pemerintah desa setempat untuk pengunjung Danau Rawapening dari Desa Asinan. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan sampai jumpa.